Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ini baru kita ngomong akhlak. Ya panjang uraian akhlaknya ini, saya ringkes, saya potong-potong, saya ambil yang bagian-bagian pokoknya saja. Yang pertama, muta'alim itu tidak boleh tamak pada dunia. Tamaknya hanya pada ilmu. Ketamakanmu pada dunia adalah lawannya derajat mulianya ilmu. Orang berilmu yang tamak pada dunia, dia akan sampai di tempat kebalikannya kemuliaan. Dia akan sampai pada kehinaan. Karena itu alamat orang ini akan menjual ilmunya untuk dunia. Dia tidak akan jadi mulia, tapi kebalikannya dia akan jadi hina. Hati-hati. Menjual ilmu itu lebih rendah kelihatannya di mata Tuhan, di mata kita, dibandingkan orang yang misalnya menjual korupsi, itu kan juga menjual. Orang yang khianat, orang yang curang. Menjual ilmu itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang sangat tidak mulia. Jadi jangan tamak. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu kalau di situ tengah-tengah antara sombong dan minder. Jangan sombong tapi juga jangan minder. Kamu itu mulia, gak perlu minder. Ada di jalur ilmu, tapi juga gak usah sombong. Biasa saja, tawadhu. Itu namanya tawadhu. Itu bukan kok terus kalau jalan dingklu, kalau ada enggak, bukan itu. Yo parameternya bisa secara budaya itu. Tawadhu itu maksudnya tidak menyombongkan diri tapi juga tidak minder. Terus iffah warok, ya itu tadi, iffah itu menjaga diri. Kalau warok itu menjauh dari hal-hal yang meragukan, itu termasuk warok. Yang haram jelas, yang halal jelas. Ini halal apa haram ya, minggir aja dulu. Itu orang wirai namanya. Menjaga diri dari jatuh pada kekeliruan. Hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Orang menyebutnya syubhat. Itu kalau orang wirai ditinggal. Sudahlah, tidak usah di situ, wong tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini berita palsu apa berita bikinan apa berita asli? Sana bilang asli, sini bilang bikinan. Oke, off dulu, minggir dulu. Sebelum jelas semuanya, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, minggir dulu. Karena kalau kamu ikut di situ, kamu bisa salah ambil keputusan. Namanya tidak menjaga diri, tidak wirai. Warok itu ya, warok itu kan artinya belakang. Kamu mundur dulu biar tidak terpengaruh. Sampai jelas mana hitam, mana putih. Kalau airnya keruh jangan nyemplung. Tunggu dulu sampai jernih, sampai kelihatan mana putih, mana hitam. Baru kamu ambil keputusan. Itu warok. Kalau iffah itu menjaga diri. Nanti iffah itu buahnya muru'ah, harga diri. Jaga dirimu. Kamu itu orang mulia. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia. Makanya nanti di taklim itu banyak contoh-contoh konkret tidak menjaga diri. Makanya ada kalimat misalnya, tidak boleh bersisir pakai sisir yang rusak, tidak boleh pakai baju yang robek, tidak boleh. Itu dalam rangka kamu itu orang mulia, hargai dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menghargai duluan, terus siapa? Nah itu jalannya ilmu. Ya mandilah, ya pakai baju yang bersih, ya syukur-syukur bisa wangi-wangi dikit biar nggak kasihan temenmu yang sebelah. Ya, itu namanya iffah, menjaga diri. Wong kamu itu orang mulia kok. Wong setiap manusia itu mulia, apalagi kamu pencari ilmu. Yang setiap langkahmu dilindungi oleh malaikat. Kan ada Jibril itu menaruh sayapnya untuk menaungi orang-orang yang nyari ilmu. Padahal hidup kita, saya bilang tadi, 100% isinya nyari ilmu terus. Maka semoga malaikat Jibril menaungi kita terus. Nah, gaya kita juga ya tunjukkan bahwa kita ini mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat. Kamu sendiri yang tahu seperti apa jalannya memuliakan diri. Terus mengekang hawa nafsu. Itu pasti. Tidak mungkin ilmu itu jalan seiring dengan orang yang tidak mengatur nafsunya. Terus tidak boleh dengki.
Dengki itu seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Syukur apa ndak? Makanya ikut grupku dong. Grup sana itu memang kacau, itu dengki namanya. Sudah dibilang sejak dulu yang sana itu jelek. Nah toh sekarang terbukti toh itu tanda-tanda dengki. Karakter ini bukan karakternya seorang ilmuwan. Ilmuwan ndak boleh dengki. Terus tidak melibatkan diri dalam pertikaian pendapat. Seneng sekali ikut debat kayak tadi. Itu bukan akhlaknya muta'alim. Ada temennya debat, kamu debat, kalah, tak bantu, aku pinter. Nah, itu melibatkan diri. Biasanya di Facebook itu kan, kalau temenmu lagi posting apa terus dibantai orang lain, kamu ikut masuk bantu. Nah, itu bukan akhlaknya muta'alim. Suka konflik. Selanjutnya sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah itu continue. Itu akhlaknya muta'alim. Istiqomah itu rajin. Baca, saya ingin baca setiap habis subuh saya baca Pak. Itu terus saya terus begitu, itu namanya istiqomah. Saya tidak bisa Pak kalau habis subuh saya tidur. Nah, saya sebelum tidur aja baca. Ya monggo, yang penting atur sendiri strategi hidupmu, yang penting istiqomah nyari ilmunya, sungguh-sungguh. Terus bersyukur dan lillahi ta'ala, itu pasti. Karena ilmu itu anugerah dari Allah, maka kita bersyukur. Lillahi ta'ala karena memang sejak awal kita niatnya nyari ridhonya Allah. Nah, itu dua yang terakhir. Tadi sudah disebut, jangan berprasangka buruk, jangan sombong. Katanya Al-Zarnuji, cirinya orang berprasangka buruk itu apa? Perilakunya buruk. Orang yang perilakunya buruk, prasangkanya pasti buruk. Orang yang bikin hoak itu kan perilakunya buruk, bikin hoax itu. Itu asumsinya, prasangka, angan-angannya itu pasti juga jelek. Wong dia melahirkan sesuatu yang jelek. Jadi ilmuwan jangan berprasangka buruk, apalagi sombong. Jadi lawannya ilmu bukan tidak berilmu, tapi lawannya ilmu itu sombong. Orang berilmu yang sombong itu seperti bangunan tinggi yang disapu oleh banjir. Saat itu juga harga ilmunya selesai. Sombong itu merasa dirinya yang paling pinter, yang paling benar, yang paling baik, yang paling bagus. Wassalam. Tidak akan jadi ilmuwan. Tidak akan barokah ilmunya. Jadi akhlak muta'alim tidak boleh sombong. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.